Shalom semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Romeo Dirk Junior di channel yang spesial menyajikan video-video apologet Kristen dan video-video kesaksian Kristen yang berasal dari sumber-sumber data yang terpercaya dan valid. Video ini bertujuan hanya ingin mengedukasi penonton tentang apa yang dibahas sesuai judul video. Beliau mendengar berita dari saya bahwa saya sudah mualaf, karena memang dulu kita pernah sama-sama ke gereja ya. Nah, ini ceritanya begini teman-temanku, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Oke, saya ucapkan selamat menonton. Semoga melalui video ini Anda mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang banyak hal yang selama ini Anda belum ketahui. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Kiranya Anda bahagia selalu bersama semua yang dicintai. God bless you. Bye. Suatu hari dia bertanya kepada saya, Chris, andaikan, ini kan andaikan ya, andai saja aku menawari engkau uang, sejumlah uang, mau nggak kamu kembali kepada agama yang dulu? Gitu. Pertanyaan ini cukup membuat saya kaget. Dan saya lebih kaget lagi, Bu, dengan saya rasa bahwa dia bertanya kepada saya tanpa tedeng aling-aling. Jari kata orang Jawa ini tanpa tedeng aling-aling, jadi tanpa merasa bersalah atau dengan cueknya gitu ya. Mau nggak kamu kembali ke agama yang sebelumnya? Saya kasih uang, sejumlah uang. Lalu saya bertanya, emang kamu punya uang banyak? Saya bilang gitu kan. Ada, katanya gitu kan. Oke, saya mau tanya, memangnya kamu mau kasih berapa sama saya? Saya tanya seperti itu ya. Lalu sahabat saya ini menyebutkan nominal. Ini beliau mempersiapkan cerita. Kalau aku kasih kamu 500 juta gimana? Ya? Saya sempat kaget. Banyak uang juga ya kamu, saya bilang gitu kan. Itu cukup, uang segitu bagi saya sedikit, kata saya gitu. Pura-pura saya bagi saya sedikit, karena kalau di daerah kami di Jogja itu 500 juta itu mungkin kalau untuk membeli rumah di daerah di tengah-tengah kota itu belum dapat, karena memang rumah di daerah Jogja itu sangat mahal. 1 meter itu bisa mencapai 20 juta, 20 hingga 50 juta, apalagi deket kawasan Malioboro. Lalu saya bilang sama dia, kayaknya belum bisa kalau buat beli rumah di tengah-tengah kota. Mungkin di pinggiran kota mungkin bisa ya. Kurang deh, saya bercanda dengan dia seperti itu. Kurang kayaknya. Terus akhirnya dia menaikkan harga 1 M. Gimana kalau 1 M? Lalu saya bertanya kepada dia, jangan andai-andai, kamu punya uang nggak? Saya bilang gitu. Saya punya uang segitu, katanya. Jadi misalkan ini saya tawarin kamu uang segitu, kamu mau nggak balik ke agama yang dulu? Terus saya bilang ke dia, uang 1 M buat apa ya? Gitu. Misalkan uang itu ada di tangan saya mau beli apa? Gitu. Kemudian saya bilang sama dia, kalau di tengah-tengah kota mungkin dapat 1 M rumah yang sederhana gitu. Lalu sahabat saya ini gimana, berani nggak, kata dia. Kurang deh, kata saya, kurang segitu. Udah, kamu punyanya berapa? Saya pengen tahu deh, kamu punya berapa untuk membeli keimanan saya gitu. Entah berapa menit. Oke Chris, gini aja Chris, saya tantang kamu 2 miliar gimana? Saya sempat kaget mendengar angka nominal yang segitu fantastis. 2 miliar itu mungkin 2 dus. Ini kali saya bilang ke dia, 2 M kayaknya cukup buat beli rumah, buat beli mobil, membuka usaha dan lain-lain. Kayaknya masih ada sisa untuk ditabung. Tentu uang segini cukup banyak ya. Lalu
Saya bilang ke dia, jangankan 2M, saya mobil aja tidak punya, rumah cuma sepetak, kata saya. Ya gimana, kamu gimana, mau nggak gitu. Saya bilang sama dia, saya tanya sama dia, kamu punya uang segitu, loh ngece ya, kowe ngece katanya, kamu ngece sama saya. Ngece itu bahasanya sama aja, kamu meremehkan saya, merendahkan saya gitu. Kamu kan tahu saya pemain proyek, kata dia gitu. Ya memang saya tahu bahwasanya orang-orang yang bermain di proyek itu biasanya sangat mudah untuk mendapatkan uang gitu. Jadi kalau pemain proyek itu biasanya kalau dia menang tender memang yang didapatkan mungkin uangnya banyak sekali. Jadi akhirnya saya percaya sama dia gitu. Terus gimana Chris, berani nggak kamu? Dia agak mendesak saya. Wow. Saya dengan santai menjawab dengan kelakar saya gitu, ya kamu ini gimana sih, kata, kamu bercanda, saya bilang gitu. Enggak, saya serius gitu. Akhirnya karena saya melihat sifat dia yang memang dari kita sekolah gitu, dia orangnya serius, jarang bercanda, jarang tertawa bahkan orangnya gitu. Saya akhirnya mungkin dia benar gitu. Nah akhirnya oke deh, kasih saya waktu 24 jam, kata saya. Kenapa harus kasih waktu, kata dia gitu. Loh saya kan harus berpikir dulu gitu. Kamu itu dikasih dunia, dikasih uang, kenapa harus berpikir gitu. Orang lain pada minta uang, orang lain pada nyari uang susah, kamu dikasih dengan mudah, kenapa harus banyak berpikir, kata dia gitu. Bukan masalah itu, ini karena memang taruhannya keimanan saya bilang begitu sama dia. Teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya dan kalian bisa menilai sendiri ya, ini kesaksian yang luar biasa sekali. Entah berapa menit atau berapa jam beliau mempersiapkan cerita seperti ini ya. Memang dalam bagian ini beliau juga tidak menyebutkan, tidak memberitahukan temannya yang mana tuh yang rela membayar 500.000, 1M hingga pada akhirnya 2M tuh beliau bisa kembali ke agama sebelumnya. Nah ini lebih istimewa, lebih amazing ya, dalam tanda kutip lebih amazing dari kesaksiannya Ustadz Stephen dulu ya, yang juga mengaku dibayar sekian ratusan juta asalkan beliau bisa kembali ke agama sebelumnya, yaitu Katolik. Saya heran ya, orang-orang seperti ini bisa membuat cerita-cerita yang benar-benar, jujur aja dia yang bicara dalam bagian ini, saya yang malu. Beliau ini yang bicara, tapi saya yang merasa malu. Saya merasa malu, aduh gimana ya orang-orang ini bisa membuat karangan seperti itu. Saya sangat yakin ya, selama beliau tidak menunjukkan temannya yang mana yang mengatakan hal itu kepada dia, saya sangat yakin bahwa kesaksian seperti ini bohong. Saya sangat yakin itu bohong. Kecuali kalau beliau bisa menunjukkan bahwa, oh ini loh teman saya yang rela bayar saya 500.000, 1M sampai 2M untuk bisa kembali ke agama sebelumnya. Ya teman-teman bisa menilai sendirilah, sejak kapan sih orang di dalam agama Kristen ketika kemudian keluar lalu ayo kamu balik lagi, supaya kamu mau balik ya dikasih uang lah sekian. Siapa yang mau kasih itu? Emang kamu siapa sih mualaf? Kamu siapa, ngapain diminta-minta kembali ke agama Kristen? Buat apa? Karena itu pada kesempatan ini teman-teman, ya sebenarnya ini hanya sekedar hiburan kita aja sih ya, kita tonton sama-sama kesaksian yang luar biasa dari seorang yang menjadi mualaf ini. Ya saya harap teman-teman terhibur mendengar kesaksian beliau ini dan selamat tertawa bagi kalian semua. Oke teman-teman, sekian untuk bagian ini. Saya tidak mau berkomentar banyak karena saya sudah sangat yakin bahwa teman-teman pun juga sudah paham bahwa cerita seperti ini ataupun kesaksian seperti ini ya sangat tidak mungkin lah. Karena memang di dalam agama Kristen siapa sih yang mau bayar?